Kisah pertama, tetangga yang selalu menyapa. Aku tinggal di sebuah perumahan kecil di pinggiran kota. Bukan perumahan mewah, bukan juga kampung padat. Rumah-rumahnya berjajar rapi, dengan pagar rendah dan jalan sempit yang hanya cukup dilewati satu mobil. Lingkungannya dikenal tenang. Terlalu tenang mungkin. Sejak pindah ke sana, hampir semua tetangga saling mengenal. Setiap pagi ada yang menyapu halaman, sore hari anak-anak bermain sepeda, dan malamnya suara televisi terdengar samar dari balik dinding rumah. Di sebelah rumahku, tinggal seorang pria paruh baya. Sebut saja namanya Pak R. Dia tinggal sendirian. Sejak hari pertama aku pindah, Pak R adalah orang pertama yang menyapaku. Setiap pagi, tanpa pernah terlewat. Kalau aku berangkat kerja jam 6 pagi, dia sudah berdiri di depan rumahnya. Kalau aku keluar sebentar sore hari, dia ada di teras. Bahkan saat aku pulang malam, kadang aku melihat lampu rumahnya masih menyala dan sosoknya duduk diam di kursi. "Pagi, Mas," katanya selalu sama. Nadanya datar, senyumnya tipis. Tidak ramah, tapi juga tidak menyeramkan. Awalnya, aku menganggapnya orang baik yang kesepian. Pak R jarang berbicara panjang. Kalau aku mencoba mengajak ngobrol, jawabannya singkat. "Kerja di mana?" "Di kantor." "Sendirian di rumah?" "Iya." Tidak pernah bertanya balik. Seolah dia hanya ingin menyapa, bukan berbincang. Yang aneh, aku tidak pernah melihat tamu datang ke rumahnya. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada kendaraan lain selain motor tua yang jarang dipakai. Tetapi, setiap hari, rumahnya selalu terlihat rapi. Teras bersih, tanaman tersiram, tidak pernah ada bau atau tanda rumah kosong. Seperti ada seseorang yang selalu menjaga rumah itu. Beberapa minggu berlalu, aku mulai menyadari sesuatu. Pak R selalu tahu kegiatanku. Kalau aku pulang lebih malam dari biasanya, keesokan paginya dia berkata, "Pulangnya malam ya, Mas?" Kalau aku libur kerja, dia berkomentar, "Hari ini di rumah saja." Padahal aku tidak pernah memberitahunya jadwalku. Aku mulai merasa tidak nyaman tapi mencoba berpikir positif. Mungkin dia hanya sering di rumah dan memperhatikan sekitar. Suatu sore, aku duduk di teras sambil bermain ponsel. Pak R keluar dari rumahnya, berdiri beberapa meter dariku. Dia diam, tidak menyapa. Aku menoleh dan mengangguk kecil, berharap dia akan mengatakan sesuatu. Tapi dia hanya berdiri, menatap ke arah rumahku. Tatapannya bukan marah, bukan kosong, seperti sedang menghitung sesuatu. Beberapa detik berlalu, lalu dia masuk kembali ke rumah tanpa sepatah kata. Entah kenapa, tengkukku terasa dingin. Malam itu aku terbangun sekitar pukul 2 pagi. Aku tidak tahu kenapa. Rumahku sunyi, lampu luar mati. Saat aku menoleh ke arah jendela samping yang menghadap rumah Pak R, aku melihat sesuatu yang membuatku langsung terjaga. Lampu rumah Pak R menyala terang, dan di balik jendela ada bayangan seseorang berdiri, tidak bergerak, menghadap ke arah rumahku. Aku menunggu beberapa detik. Bayangan itu tetap di sana. Aku menutup tirai perlahan dan kembali ke tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma kebetulan, pikirku. Tapi sejak malam itu, aku mulai merasa dia selalu ada. Keesokan paginya, seperti biasa, Pak R sudah berdiri di depan rumahnya. "Pagi, Mas," katanya. Nada yang sama, senyum yang sama. Tapi kali ini, sebelum aku sempat membalas, dia menambahkan satu kalimat. "Semalam tidurnya tidak nyenyak ya?" Aku terdiam. Aku tidak keluar rumah semalam. Tidak ada lampu menyala. Tidak ada suara. Aku hanya tersenyum kaku dan langsung pergi. Sepanjang perjalanan ke kantor, satu pikiran terus menggangguku. Dari mana dia tahu aku terbangun malam tadi? Aku mulai memperhatikan kebiasaan Pak R lebih detail dan menemukan sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Sejak pagi itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan kalimat Pak R. "Semalam tidurnya tidak nyenyak ya?" Kalimatnya terdengar ringan, seolah hanya basa-basi. Tapi aku tahu betul, tidak ada alasan baginya untuk tahu apapun tentang malamku. Hari itu aku pulang lebih cepat dari biasanya.
Aku ingin memastikan satu hal. Apakah aku terlalu berlebihan menaruh curiga, atau memang ada sesuatu yang tidak beres? Sore itu jalan perumahan cukup sepi. Beberapa rumah tertutup rapat. Hanya suara kipas angin dan televisi dari kejauhan. Rumah Pak R terlihat seperti biasa. Pintu tertutup, tirai jendela setengah terbuka. Lampu ruang tamunya menyala, padahal matahari masih cukup terang. Aku berdiri di terasku, berpura-pura menyiram tanaman. Sesekali aku melirik ke arah rumahnya. Tidak ada pergerakan, tapi perasaan seperti sedang diperhatikan kembali muncul. Malam harinya aku sengaja tidak langsung tidur. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu redup, jam di dinding menunjukkan pukul 11 lewat. Rumah Pak R di sebelah terlihat terang. Lampunya menyala di hampir semua ruangan. Aku perhatikan satu hal kecil yang sebelumnya luput. Tirai jendelanya tidak pernah tertutup sepenuhnya. Selalu ada celah kecil. Celah yang cukup untuk melihat bayangan di dalam rumah. Sekitar pukul 11:30, aku melihat bayangan itu bergerak. Seseorang berdiri, lalu berjalan perlahan melewati jendela. Langkahnya pelan, seolah tidak ingin menimbulkan suara. Beberapa menit kemudian, bayangan itu kembali. Kali ini berhenti tepat di depan jendela, menghadap ke arah rumahku. Aku refleks mematikan lampu ruang tamu dan mundur ke sudut ruangan. Dadaku terasa sesak. Aku menunggu. 1 menit, 2 menit. Bayangan itu tidak pergi. Akhirnya aku memberanikan diri mengintip dari balik tirai rumahku sendiri, dengan jarak yang cukup aman. Bayangan itu masih di sana, tegak, diam, seolah menunggu sesuatu terjadi di rumahku. Aku menutup tirai dengan cepat dan naik ke kamar. Malam itu aku mengunci pintu kamar, sesuatu yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Aku tertidur menjelang pagi. Beberapa hari berikutnya aku mulai mencatat kebiasaan Pak R tanpa disadari. Lampu rumahnya tidak pernah mati sepenuhnya. Dia jarang keluar rumah, tapi selalu tahu keadaan sekitar. Tidak pernah terlihat membawa belanjaan, tidak pernah menerima paket. Namun setiap pagi, rumahnya selalu terlihat terawat, seperti tidak pernah kosong. Aku mencoba bertanya ke tetangga lain. Seorang ibu yang rumahnya 2 pintu dari rumah Pak R berkata, "Oh, Pak R, orangnya pendiam. Dari dulu memang begitu?" "Dari dulu?" aku bertanya. "Iya, saya sudah tinggal di sini hampir 10 tahun." Aku terdiam. "Beliau tinggal sendiri terus?" aku tanya lagi. Ibu itu mengangguk pelan. "Setahu saya, iya. 10 tahun. 10 tahun tinggal sendirian, tanpa tamu, tanpa keluarga, tanpa cerita." Malam itu aku kembali terbangun sekitar pukul 2 pagi. Bukan karena suara, tapi karena lampu kamar terasa lebih terang dari biasanya. Aku duduk perlahan, dan saat itulah aku menyadari cahaya itu bukan dari rumahku. Cahaya itu datang dari samping, dari jendela rumah Pak R. Lampunya lebih terang dari malam-malam sebelumnya, dan di balik tirai yang sedikit terbuka, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tertahan. Pak R berdiri di sana, bukan menghadap jendelanya, tapi langsung menghadap rumahku. Kali ini aku yakin, tatapannya tepat ke arah kamarku. Aku mundur perlahan, menjauh dari jendela. Tanganku gemetar saat meraih ponsel. Aku ingin menyalakan kamera, ingin memastikan aku tidak berhalusinasi, tapi sebelum sempat menekan apapun, lampu rumah Pak R mati mendadak. Gelap, total, seolah rumah itu kosong. Pagi harinya aku keluar rumah dengan perasaan tidak enak. Seperti biasa, Pak R sudah berdiri di terasnya. "Pagi Mas," katanya. Aku hanya mengangguk. Sebelum aku melangkah pergi, dia menambahkan dengan suara sangat pelan, "Kalau malam, sebaiknya tirainya ditutup rapat." Aku menoleh cepat. Dia tersenyum tipis. Akhirnya, aku mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan Pak R setiap malam, dan kenapa rumahnya tidak pernah benar-benar gelap. Setelah pagi itu, aku mulai menutup tirai lebih awal. Bukan karena takut gelap, tapi karena aku tidak ingin dilihat. Kalimat Pak R terus terngiang di kepalaku. Kalau malam, sebaiknya tirainya ditutup rapat. Itu bukan saran, itu peringatan. Aku mulai mengubah kebiasaanku. Aku pulang lebih cepat. Aku jarang menyalakan lampu depan rumah. Aku tidak lagi duduk di ruang tamu malam-malam. Namun anehnya, setiap perubahan kecil itu seperti selalu diketahui. Suatu pagi Pak R berkata, "Sekarang sering pulang sore ya?"
Padahal aku tidak pernah menyapanya lagi. Beberapa hari kemudian, aku melihat sesuatu yang membuatku yakin. Pak R tidak hanya melihat rumahku, dia mencatat. Aku melihatnya membawa sebuah buku kecil, usang, sampulnya coklat tua. Dia duduk di teras rumahnya, menulis pelan, sesekali melirik ke arah rumahku, seperti sedang mencocokkan sesuatu. Saat aku pura-pura keluar untuk membuang sampah, dia menutup buku itu dengan cepat. Aku tidak bertanya. Aku langsung masuk ke rumah. Rasa tidak nyaman itu berubah menjadi takut yang tertahan. Aku sulit tidur. Setiap suara kecil membuatku terbangun. Setiap cahaya dari samping rumah membuatku waspada. Hingga suatu malam, listrik di perumahan kami mati mendadak. Gelap total. Aku menyalakan lampu ponsel dan duduk di kamar. Dari jendela, rumah Pak R tampak gelap. Untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di sana, rumah itu benar-benar gelap. Tidak ada lampu, tidak ada bayangan. Anehnya, justru itu yang membuatku lebih gelisah. Sekitar 10 menit kemudian, listrik menyala kembali. Dan bersamaan dengan itu, aku mendengar suara pintu rumah Pak R terbuka. Pelan. Langkah kaki terdengar di luar. Aku menahan nafas. Langkah itu berhenti, tepat di depan rumahku. Tidak ada ketukan, tidak ada suara, hanya keheningan yang berat. Aku berdiri di balik pintu, memegang gagang, ragu. Lalu aku mendengar suara Pak R, sangat pelan, nyaris berbisik. Sekarang cocok. Aku tidak tahu apa maksudnya. Aku tidak membuka pintu. Beberapa detik kemudian, langkah itu menjauh. Keesokan harinya, aku memberanikan diri menemui ketua RT. Aku menceritakan semuanya, tentang kebiasaan Pak R, tentang catatan, tentang malam-malam yang terasa diawasi. Ketua RT terdiam lama. Akhirnya dia berkata pelan, "Pak R itu dulu pernah jadi penjaga malam di sini." Aku menunggu. Dia kehilangan keluarganya beberapa tahun lalu. Sejak itu, perilakunya berubah. Berubah bagaimana? Tanyaku. Ketua RT menarik nafas. Dia jadi sangat memperhatikan sekitar. Malam itu aku melihat Pak R untuk terakhir kalinya. Dia berdiri di depan rumahnya seperti biasa. Aku memberanikan diri menyapanya. "Pak," kataku, suaraku bergetar. "Kenapa Bapak sering memperhatikan rumah saya?" Dia menatapku lama, lalu tersenyum pelan. "Karena rumahmu," katanya pelan, "selalu terlihat seperti rumah yang akan ditinggalkan." Aku tidak mengerti. Dia melanjutkan, "Saya hanya memastikan tidak ada yang terlewat." Beberapa hari kemudian aku pindah, tanpa pamit, tanpa cerita ke tetangga lain. Beberapa bulan setelah itu, aku mendengar kabar dari seorang teman yang masih tinggal di sana. Katanya rumah yang dulu kutinggali kini kosong. Dan Pak R kini sering berdiri di teras rumahnya, menyapa penghuni baru. Dengan senyum yang sama, nada yang sama, dan perhatian yang terlalu detail. Akhir kisah pertama. Kadang yang paling menakutkan bukanlah apa yang dilakukan tetangga, tapi seberapa dekat mereka memperhatikan hidup kita. Kisah kedua, kamar sebelah yang terlalu tahu. Aku tinggal di sebuah kos-kosan lama di daerah padat penduduk. Bangunannya 2 lantai, lorong sempit, dan dindingnya tipis. Kalau seseorang batuk di kamar sebelah, suaranya terdengar jelas. Penghuninya beragam, mahasiswa, karyawan, orang-orang yang jarang saling mengenal. Aku tinggal di kamar nomor 7. Dan di kamar nomor 8, tepat di sebelahku, tinggal seorang pria bernama Mas D. Mas D sudah tinggal di kos itu jauh lebih lama dariku. Kata ibu kos, dia termasuk penghuni lama. Orangnya baik, jarang keluar kamar, kata ibu kos saat pertama kali aku pindah. Awalnya, Mas D terlihat biasa saja. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, cara bicaranya pelan dan selalu sopan. Setiap kali berpapasan di lorong, dia selalu menyapa lebih dulu. "Baru pulang ya? Hari ini kerja dari rumah." Aku menganggap itu hal wajar.
namanya juga tetangga kos. Namun semakin lama, pertanyaannya terasa terlalu tepat. Suatu sore aku baru saja menutup laptop setelah rapat daring yang cukup melelahkan. Beberapa menit kemudian, saat aku keluar kamar untuk membeli makan, Mas D keluar bersamaan. "Rapatnya panjang ya?" katanya santai. Aku berhenti melangkah. "Mas tahu dari mana?" tanyaku setengah bercanda. Dia tersenyum kecil. "Kedengaran suaranya." Aku tertawa kecil, mencoba mengabaikannya. Dinding kos memang tipis. Tapi kejadian itu tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon penting dari keluarga. Aku berbicara pelan, bahkan sempat masuk ke kamar mandi agar tidak terdengar keluar. Malamnya, saat aku bertemu Mas D di dapur bersama, dia berkata, "Semoga urusan keluarganya cepat selesai ya." Sendok di tanganku berhenti bergerak. Aku tidak pernah menyebutkan apapun soal itu. Sejak saat itu, aku mulai lebih berhati-hati. Aku menurunkan volume suara. Aku jarang menerima telepon. Aku bahkan kadang mengetik pesan di ponsel tanpa suara. Namun, Mas D tetap tahu. Tahu kapan aku sedang tidak enak badan. Tahu kapan aku sulit tidur. Tahu kapan aku bangun kesiangan. Padahal kami jarang berbincang lebih dari beberapa kalimat. Suatu malam listrik di kos mati sementara. Lorong gelap hanya terirami cahaya dari ponsel para penghuni. Aku keluar kamar untuk mengecek. Di lorong, aku melihat Mas D berdiri tepat di depan pintu kamarnya. Dia tidak memegang ponsel, tidak menyalakan senter. Dia hanya berdiri menghadap ke arah pintu kamarku. "Mas," panggilku pelan. Dia menoleh perlahan. "Oh, listriknya mati ya?" katanya. Aku mengangguk dan kembali ke kamar. Tapi sebelum aku menutup pintu, aku mendengar dia berkata, "Tadi Mas sempat terbangun jam 2. Aku membeku. Malam itu, aku sulit tidur. Setiap suara kecil dari dinding terasa lebih jelas dari biasanya. Seperti ada gesekan pelan. Seperti ada sesuatu yang bergerak di balik tembok. Aku menempelkan telinga ke dinding kamar. Tidak ada suara. Namun perasaan sedang diperhatikan kembali muncul. Keesokan harinya, aku bertanya pada ibu kos, "Bu, Mas D itu sering dengar suara dari kamar sebelah ya?" Ibu kos terlihat berpikir. "Mas D," katanya pelan. "Dia itu pendengarannya memang tajam." "Tajam?" tanyaku. "Iya, dari dulu katanya begitu." Aku tidak tahu kenapa jawaban itu tidak menenangkanku. Malam berikutnya, aku sengaja mematikan lampu lebih awal. Aku ingin tahu apakah Mas D benar-benar tahu atau hanya menebak. Aku berbaring di tempat tidur, menahan nafas, tidak bergerak. Sekitar 15 menit kemudian, aku mendengar suara dari balik dinding. Sangat pelan, seperti ketukan halus. 1 kali. Lalu suara Mas D terdengar nyaris berbisik. "Mas belum tidur kan?" Aku tidak menjawab. Aku tidak bergerak. Ketukan itu tidak terulang. Tapi sejak malam itu, aku yakin satu hal. Mas D tidak hanya mendengar, dia memperhatikan. Aku mulai menyadari bagaimana Mas D bisa mengetahui begitu banyak hal dan kenapa dia selalu berada di kamar sebelah. Sejak malam Mas D mengetuk dinding kamarku, aku mulai merasa kamarku bukan lagi ruang pribadi. Aku tetap tinggal, bukan karena berani, tapi karena aku tidak tahu harus kemana. Setiap suara kecil kini terdengar lebih keras. Gesekan kursi, langkah kaki di lorong, bahkan suara nafasku sendiri. Dan yang paling mengganggu, Mas D tidak pernah menyinggung kejadian malam itu. Seolah ketukan itu tidak pernah terjadi. Beberapa hari berlalu, Mas D tetap menyapaku seperti biasa. Nada ramah, wajah datar. "Kerjanya lagi banyak ya? Semalam tidur agak larut?" Aku hanya mengangguk, tidak ingin membuka percakapan. Namun di kepalaku, satu pertanyaan terus muncul. Bagaimana dia bisa tahu? Suatu sore hujan turun deras. Hampir semua penghuni kos berada di kamar masing-masing. Aku keluar sebentar ke dapur bersama untuk membuat minuman hangat. Di sana, aku bertemu Mas A, penghuni kamar ujung lorong yang sudah tinggal lama di kos itu. Kami mengobrol ringan tentang kerja, tentang hujan. Tanpa sengaja aku bertanya, "Mas, dinding kamar di sini memang tipis dari dulu ya?"
Mas A terdiam sejenak. "Kenapa?" tanyanya. Aku ragu, lalu berkata, "Kadang rasanya terlalu terdengar." Mas A menatapku agak lama lalu berkata pelan, "Mas tahu nggak, dulu kos ini pernah direnovasi." Aku menunggu. "Awalnya sekat antar kamar itu bukan permanen," lanjutnya. "Beberapa kamar digabung. Ada lorong kecil di balik dinding." "Lorong," ulangku. Mas A mengangguk. "Dulu dipakai buat jalur kabel sama pipa, tapi katanya pernah dibuka juga." Aku merasakan tengkuku dingin. "Sekarang?" tanyaku. "Sudah ditutup, tapi ya namanya bangunan lama." Malam itu aku menatap dinding kamarku lama sekali. Dinding yang memisahkanku dari Mas D. Aku mengetuknya pelan. Suara yang dihasilkan tidak padat, seperti ada ruang kosong di baliknya. Aku mencoba tidur. Sekitar pukul 1 malam, aku terbangun oleh suara gesekan sangat pelan. Bukan dari luar kamar, dari dinding. Aku duduk perlahan, menahan nafas. Suara itu berhenti. Beberapa detik kemudian, terdengar lagi, seperti sesuatu yang bergerak perlahan di balik tembok. Aku menempelkan telinga ke dinding. Tidak ada suara nafas, tidak ada suara bicara, hanya keheningan. Keesokan harinya aku mengambil cuti kerja. Aku ingin menyelidiki sendiri. Aku memeriksa lemari, sudut-sudut kamar, bagian tembok yang tertutup cat tebal. Di balik lemari, aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang. Satu garis lurus memanjang. Catnya sedikit berbeda, seperti bekas penutup lama. Aku tidak berani membukanya. Tapi sejak itu, aku yakin pernah ada akses antara kamarku dan kamar Mas D. Sore hari aku bertemu ibu kos. "Bu," kataku pelan, "dulu kamar ini pernah direnovasi ya?" Wajah ibu kos berubah. "Siapa yang bilang?" tanyanya cepat. Aku ragu lalu menjawab, "Mas A." Ibu kos menarik nafas panjang. "Dulu, sebelum Mas D tinggal di sini, kamar 7 dan 8 pernah digabung," katanya. "Penghuninya suka mengeluh merasa tidak aman." "Kenapa, Gu?" Ibu kos terdiam sejenak, lalu berkata, "Karena ada orang yang terlalu ingin tahu kehidupan orang lain." Malam itu aku kembali ke kamar dengan perasaan berat. Aku duduk di tempat tidur, memandangi dinding. Sekitar pukul 2 pagi, aku mendengar suara pelan dari balik dinding. Bukan ketukan, tapi suara Mas D. "Mas," katanya lirih, "dinding ini dulu terbuka." Aku tidak menjawab. Aku tidak bergerak. Sekarang memang sudah ditutup, tapi suara tetap lewat. Aku merasakan tubuhku kaku. Lalu dia berkata, satu kalimat yang membuatku ingin segera pergi dari tempat itu. "Aku cuma ingin memastikan Mas baik-baik saja." Aku akhirnya tahu seberapa jauh Mas D mendengarkan dan apa yang dia simpan di balik dinding itu. Setelah malam itu, aku tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, aku merasa suara sekecil apapun dari kamarku tidak lagi milikku sendiri. Seperti ada seseorang yang selalu siap mendengarkan. Aku mulai sadar satu hal yang sederhana tapi mengerikan. Mas D mengenalku lebih baik daripada aku mengenalnya. Pagi harinya, aku memutuskan untuk tidak langsung berangkat kerja. Aku duduk di kamar, memperhatikan dinding yang memisahkan kami. Dinding itu terlihat biasa, cat putih, tidak ada retakan besar. Tapi aku tahu, di baliknya pernah ada ruang kosong, tempat seseorang bisa berdiri, diam, mendengarkan. Siang itu, aku bertemu Mas A lagi di lorong. "Ada yang mau pindah ya?" tanyanya, melihat koper kecil di kamarku. Aku mengangguk. Kayaknya, Mas A tidak terkejut. "Banyak yang gak betah di kamar itu," katanya pelan. Aku menoleh. "Maksudnya?" Mas A ragu, lalu berkata, "Beberapa penghuni sebelumnya juga bilang merasa didengarkan." Sore menjelang malam, aku memberanikan diri mengetuk pintu kamar Mas D. Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Mungkin karena aku ingin semuanya jelas. Ketukan pertama tidak dijawab. Ketukan kedua, pintu terbuka perlahan.
Mas D berdiri di sana. Wajahnya datar seperti biasa. "Oh," katanya, "Mas jarang mengetuk." Aku menelan ludah. "Mas D," kataku, berusaha tenang. "Kenapa Mas tahu banyak tentang saya?" Dia tidak langsung menjawab. Dia mempersilahkan aku masuk. Kamar Mas D lebih rapi daripada dugaanku. Tidak banyak perabot, hanya kasur, meja kecil, dan rak dinding. Di rak itu ada beberapa buku catatan. Aku mengenali sampulnya. Mirip dengan buku yang pernah kulihat di tangan Pak R di kisah sebelumnya. Tipis, kusam, penuh lipatan. Mas D mengikuti arah pandangku. "Itu hanya catatan," katanya. "Catatan apa?" tanyaku. "Tentang jadwal." Dia mengambil salah satu buku dan membukanya. Di dalamnya aku melihat halaman-halaman penuh tulisan kecil. Jam, waktu, keterangan singkat. 22.40, lampu dimatikan. 1.10, terbangun. 05.30, alarm berbunyi. Itu jadwalku. Tanganku gemetar. "Kenapa Mas mencatat ini?" tanyaku. Mas D menutup buku itu perlahan. "Karena dulu," katanya pelan, "tidak ada yang memperhatikan saya." Dia duduk di tepi kasur. "Saya tinggal di kos ini lama sekali. Orang datang dan pergi, tapi tidak ada yang benar-benar peduli." Aku berdiri kaku. "Jadi, saya mendengarkan," katanya. "Mendengarkan membuat saya merasa ada." Aku tidak berdebat. Aku tidak marah. Aku hanya ingin pergi. Aku pamit dengan alasan harus kembali bekerja. Mas D mengangguk. Sebelum aku keluar, dia berkata, "Mas yang paling rapi. Jadwal Mas teratur." Kalimat itu terasa seperti penilaian, bukan pujian. Malam itu aku tidur di tempat lain. Keesokan harinya, aku kembali ke kos hanya untuk mengambil barang-barangku. Aku menemui ibu kos. "Bu," kataku, "saya pindah." Ibu kos tidak bertanya alasan. Dia hanya berkata, kamar itu memang tidak cocok untuk semua orang. Beberapa minggu setelah aku pindah, aku mendengar kabar dari Mas A. Katanya kamar 7 kosong, dan Mas D kini sering menyapa penghuni baru dengan pertanyaan sederhana. Tidurnya nyenyak? Bangun jam berapa? Pertanyaan yang terdengar ramah, tapi terlalu tepat. Akhir kisah kedua. Kadang yang paling mengganggu bukanlah seseorang yang mengawasi, tapi seseorang yang merasa hidup kita adalah satu-satunya yang bisa ia miliki. Kisah ketiga. Rumah pojok yang tidak pernah ikut acara warga. Di ujung gang tempat tinggalku, ada satu rumah yang selalu terasa berbeda. Rumah itu berada di pojok, sedikit terpisah dari rumah warga lain. Pagar besinya tinggi, dicat hitam, dan selalu tertutup. Lampu terasnya jarang menyala. Yang paling aneh, rumah itu hampir tidak pernah terlihat berpenghuni. Padahal, menurut warga sekitar, ada seseorang yang tinggal di sana. Namanya Pak S. Aku pindah ke lingkungan itu sekitar 2 tahun lalu. Lingkungannya cukup akrab. Ada ronda malam, ada kerja bakti, ada arisan RT. Tapi setiap ada kegiatan warga, satu rumah selalu tidak pernah muncul dalam daftar hadir. Rumah pojok itu. "Pak S nggak ikut?" tanyaku suatu kali. Seorang bapak menjawab singkat. Orangnya pendiam. Pak S jarang terlihat keluar rumah. Kalaupun terlihat, biasanya pagi buta atau larut malam. Tubuhnya tinggi, langkahnya pelan. Wajahnya tidak pernah terlihat jelas, karena dia selalu menunduk. Yang membuatku mulai memperhatikan adalah cara dia berdiri. Setiap kali aku melihatnya, Pak S selalu berhenti sejenak di depan pagar rumahnya. Diam, seperti memastikan sesuatu. Lalu baru berjalan pergi. Awalnya aku tidak peduli. Sampai suatu malam, aku pulang agak larut karena lembur. Gang tempat tinggalku sempit dan sepi. Lampu jalan tidak terlalu terang. Saat aku berjalan mendekati rumah pojok, aku melihat sosok berdiri di balik pagar. Diam. Aku melambatkan langkah. Saat jarak kami hanya beberapa meter, sosok itu bergerak sedikit. Pak S. Dia membuka pagar tanpa suara. Tidak menyapaku, tidak menoleh. Hanya berdiri di samping pagar, membiarkanku lewat. Aku mengangguk kecil sebagai salam. Dia tidak membalas. Namun saat aku sudah melewati rumah itu, aku merasakan sesuatu yang membuatku berhenti.
Langkah di belakangku ikut berhenti. Aku menoleh perlahan. Pak S berdiri di tempat yang sama, menghadap ke arahku. Bukan menatap, lebih seperti mengamati bentuk tubuhku. Aku mempercepat langkah dan masuk ke rumah. Sejak malam itu, aku mulai menyadari hal-hal kecil. Pak S selalu tahu siapa yang lewat gang. Kalau ada tamu asing, keesokan harinya warga membicarakannya. Dan Pak S, entah bagaimana, selalu disebut. Oh, Pak S juga lihat semalam. Padahal tidak ada yang pernah melihatnya duduk di pos ronda. Suatu sore, anak-anak di gang bermain bola. Bola mereka masuk ke halaman rumah pojok. Anak-anak berhenti bermain. Tidak ada yang berani mengambilnya. Akhirnya, seorang anak memberanikan diri memanggil, "Pak!" Tidak ada jawaban. Pagar terbuka perlahan. Pak S berdiri di sana, memegang bola. Dia menyerahkan bola itu tanpa sepatah kata. Namun sebelum menutup pagar, dia berkata pelan, "Mainnya jangan sampai malam." Nada suaranya datar, seperti peringatan. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Sekitar pukul 11, aku mendengar suara langkah di luar. Langkah itu berhenti di depan rumahku. Aku mematikan suara televisi. Dari balik jendela, aku melihat bayangan seseorang berdiri tepat di bawah lampu jalan. Pak S. Dia berdiri diam, tidak mengetuk, tidak memanggil. Hanya berdiri, menghadap ke arah rumahku. Aku tidak membuka pintu. Beberapa menit kemudian, dia berjalan pergi. Namun, sejak malam itu, aku sering merasa gang itu tidak pernah benar-benar sepi. Seperti selalu ada seseorang yang memperhatikan dari ujung jalan. Aku bertanya pada seorang ibu yang sudah lama tinggal di situ. "Bu, Pak S itu sebenarnya siapa?" Ibu itu menurunkan suaranya. "Dulu," katanya pelan, "rumah pojok itu pernah kosong lama sekali." "Kenapa?" Aku bertanya. "Karena orang-orang tidak betah." Aku menunggu. Katanya, lanjutnya, Pak S itu merasa tugasnya menjaga gang ini. Menjaga dari apa? Ibu itu tidak menjawab. Malam berikutnya, aku kembali pulang larut. Saat memasuki gang, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku melambat. Di ujung gang, dekat rumah pojok, Pak S berdiri. Tidak bergerak, seperti sedang menungguku. Dan kali ini, aku sadar satu hal. Dia tidak pernah berdiri membelakangi gang, selalu menghadap ke dalam. Seolah memastikan tidak ada yang lolos tanpa dia ketahui. Aku mulai mengetahui apa yang sebenarnya dijaga Pak S, dan kenapa rumah pojok itu selalu tertutup rapat. Sejak malam aku melihat Pak S berdiri menungguku di ujung gang, aku mulai mengubah kebiasaan pulang. Aku tidak lagi pulang terlalu malam. Kalau terpaksa, aku memastikan ada orang lain yang masuk gang bersamaku. Bukan karena aku yakin dia berbahaya, tapi karena aku tidak tahu apa yang dia anggap sebagai bahaya. Beberapa hari kemudian, gang kami kedatangan orang baru. Seorang pria menyewa rumah kosong di tengah gang. Pendatang, jarang bertegur sapa. Hal itu biasa saja. Yang tidak biasa adalah, malam pertama pria itu tinggal, Pak S terlihat lebih sering keluar rumah. Beberapa warga melihatnya berdiri di ujung gang, diam, menghadap ke dalam, seperti sedang menghitung. Aku mulai memperhatikan jam-jam tertentu. Pukul 10 malam, pukul 12, pukul 3 pagi. Di jam-jam itu, jika aku mengintip keluar jendela, Pak S hampir selalu terlihat. Kadang dekat pagar rumahnya, kadang di bawah lampu jalan. Tidak pernah berjalan jauh, hanya berpindah posisi. Suatu malam, aku memberanikan diri mengikuti ronda malam. Aku ingin tahu apakah Pak S ikut ronda atau tidak. Ternyata, setiap kali petugas ronda melewati rumah pojok, Pak S sudah berdiri di depan pagar. Tidak membawa alat apapun, tidak berbicara, hanya mengangguk singkat. "Dia selalu begitu," kata salah satu petugas ronda, seolah sudah tahu jam kami lewat. Malam itu hujan turun pelan. Saat ronda berakhir, aku pulang sendirian. Gang sepi, lampu jalan basah memantulkan cahaya kekuningan. Di ujung gang, aku melihat Pak S berdiri. Aku menguatkan diri dan berjalan mendekat. "Pak," sataku pelan. Dia menoleh. Wajahnya terlihat jelas kali ini. Tua, lelah, tapi matanya tajam. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyaku. Pak S terdiam lama sebelum menjawab. "Gang ini," katanya pelan, "tidak pernah benar-benar sepi." Aku menunggu. "Dulu," lanjutnya,
Pernah ada kejadian di ujung sini, keadaan yang tidak ingin diulang. Aku menelan ludah, jadi Bapak menjaga. Dia mengangguk perlahan. Bukan menjaga dari orang luar, katanya, tapi dari hal-hal yang biasanya tidak diperhatikan. Aku tidak bertanya lebih jauh. Beberapa minggu kemudian, pria pendatang itu tiba-tiba pindah. Tanpa pamit, tanpa alasan, warga hanya menemukan rumahnya kosong. Sejak itu, Pak S lebih jarang keluar malam. Lampu teras rumah pojok kadang menyala, sedikit lebih hangat dari sebelumnya. Suatu sore, aku melihat anak-anak kembali bermain bola di gang. Mereka tertawa, berlari. Bola mereka hampir masuk ke halaman rumah pojok. Namun sebelum menyentuh pagar, Pak S sudah berdiri. Dia mengembalikan bola. Dan kali ini, dia berkata dengan suara lebih lembut, "Mainnya sore saja." Bukan peringatan, seperti permintaan. Beberapa bulan kemudian aku pindah dari gang itu. Hari terakhir, saat aku membawa barang ke mobil, aku melihat Pak S berdiri di depan pagar rumahnya. Dia mengangguk ke arahku. Aku membalas anggukan itu. Saat mobilku berjalan keluar gang, aku menoleh ke belakang. Pak S masih berdiri di sana, menghadap ke dalam gang. Beberapa waktu setelah aku pindah, aku bertemu warga lama. Aku bertanya tentang Pak S. Warga itu berkata pelan, "Rumah pojok itu sekarang kosong." Aku terkejut. "Pak S pindah?" tanyaku. Warga itu menggeleng. Kata orang-orang lama, Pak S memang selalu ada di situ. Akhir kisah ketiga. Kadang, tetangga yang paling pendiam bukanlah yang paling tidak peduli, tapi yang paling tahu apa yang seharusnya tidak dibiarkan lewat. Kisah keempat, tetangga yang tidak pernah pindah. Di lingkungan tempat tinggalku sekarang, ada satu rumah yang selalu disebut sebagai rumah paling lama. Bukan karena bangunannya paling tua, tapi karena penghuninya tidak pernah berganti. Rumah itu berada di tengah deretan rumah lain. Catnya pudar, pagarnya rendah, tidak pernah direnovasi besar-besaran. Penghuninya seorang pria tua bernama Pak M. Menurut warga, Pak M sudah tinggal di sana sejak perumahan ini pertama dibangun. Saat rumah-rumah lain berganti pemilik, direnovasi, bahkan dijual beberapa kali, rumah Pak M tetap sama. Dan Pak M selalu ada. Pak M bukan orang yang tidak ramah. Dia sering duduk di teras sore hari, menyapa siapapun yang lewat. Tapi ada satu hal yang membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Dia selalu tahu siapa yang pernah tinggal di setiap rumah. Suatu sore, aku sedang duduk di teras ketika Pak M lewat perlahan. "Kamu tinggal di rumah itu ya?" katanya sambil menunjuk rumahku. Sebelumnya, yang tinggal di situ keluarga kecil. Anak perempuannya suka main sepeda. Aku terkejut. Keluarga itu pindah jauh sebelum aku datang. "Bapak masih ingat?" tanyaku. Pak M tersenyum. Rumah itu sudah sering berganti cerita. Awalnya aku menganggap itu hal wajar. Orang tua memang sering mengingat masa lalu. Namun, semakin lama, ceritanya terlalu detail. Pak M tahu jam berapa rumah-rumah biasanya gelap, tahu siapa yang sering pulang larut, tahu rumah mana yang sering kosong akhir pekan. Seolah dia tidak pernah berhenti memperhatikan. Suatu malam, ada keluarga baru pindah ke rumah ujung jalan. Beberapa hari kemudian, Pak M berkata kepadaku, "Mereka tidak akan lama." Aku tertawa kecil. "Masa, Pak?" Pak M menggeleng pelan. "Rumah itu tidak cocok untuk semua orang." Kalimat itu membuatku terdiam. Benar saja, kurang dari 3 bulan, keluarga itu pindah. Tidak ada yang tahu alasannya. Dan Pak M, seperti biasa, hanya duduk di teras. Aku mulai bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa tinggal di satu tempat begitu lama, tanpa pernah berubah, sementara dunia di sekitarnya terus bergerak. Suatu sore, aku berbincang dengan tetangga lama. "Pak M itu sudah tua sekali ya," kataku. Tetangga itu mengangguk. "Dari dulu juga kelihatannya begitu," jawabnya. Aku tertawa kecil, mengira itu bercanda, tapi ekspresinya serius. Malam itu, aku memperhatikan rumah Pak M. Lampunya menyala redup. Bayangannya terlihat di balik jendela. Dia duduk.
tidak bergerak lama sekali. Beberapa hari kemudian, Pak M menghampiriku. "Kamu betah tinggal di sini?" tanyanya. Aku mengangguk. "Jangan terburu-buru pindah," katanya pelan. "Rumah itu sudah cocok dengan kamu." Kalimat itu terdengar seperti nasihat, tapi ada nada kepemilikan di dalamnya. Malam itu, aku terbangun oleh suara langkah di depan rumah. Aku mengintip dari balik jendela. Pak M berdiri di depan pagarku. Diam, seperti memastikan aku masih ada. Aku menutup tirai, dan untuk pertama kalinya, aku merasa tinggal di tempat yang sedang memperhatikanku kembali. Segera, aku akan mengetahui kenapa Pak M tidak pernah pindah, dan apa yang sebenarnya membuat rumah-rumah di sekitar terus berganti penghuni. Sejak malam Pak M berdiri di depan pagarku, aku mulai merasa rumah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ada sesuatu yang menilai, mengamati, mencatat keberadaanku. Bukan dengan cara kasar, justru dengan cara yang terlalu tenang. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku bertemu Pak M lagi di pagi hari. Dia menyapaku seperti biasa. Nada suaranya hangat. "Kemarin malam tidurnya nyenyak?" tanyanya. Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. Pak M tersenyum. "Bagus." Tidak ada lanjutan, seolah jawabanku sudah cukup. Aku mulai bertanya ke warga yang paling lama tinggal di lingkungan itu. Seorang ibu tua yang rumahnya tepat di seberang rumah Pak M berkata pelan, "Pak M itu sudah ada di sini sejak saya kecil." Aku terkejut. "Sejak kecil?" ulangku. Ibu itu mengangguk. "Dulu saya lihat dia sudah duduk di teras, seperti sekarang." Aku mulai memperhatikan foto-foto lama lingkungan kami. Di acara 17-an, di foto kerja bakti lama, di foto pembukaan musola kecil di ujung jalan. Pak M selalu ada. Posisinya hampir sama, berdiri di pinggir, tidak menonjol. Wajahnya tidak banyak berubah. Suatu sore aku memberanikan diri duduk di teras Pak M. "Kata orang-orang, Bapak sudah lama tinggal di sini," kataku. Pak M mengangguk pelan. "Lebih lama dari kebanyakan," jawabnya. "Kenapa tidak pernah pindah?" tanyaku. Pak M menatap jalanan lama sekali sebelum menjawab. "Karena selalu ada yang datang," katanya, "dan selalu ada yang pergi." Malam itu hujan turun pelan. Lampu-lampu rumah memantul di aspal basah. Aku melihat Pak M duduk di terasnya, seperti biasa. Aku menghampirinya. "Pak," kataku, suaraku pelan. "Bapak tahu siapa saja yang pernah tinggal di rumah saya sebelum saya?" Pak M tersenyum. "Semua," jawabnya singkat. Dia lalu bercerita tentang pasangan muda yang tidak betah, tentang keluarga yang sering pindah malam-malam, tentang orang-orang yang merasa rumah mereka terlalu diperhatikan. "Mereka tidak salah," kata Pak M. "Mereka hanya tidak terbiasa." "Terbiasa dengan apa?" tanyaku. Pak M menoleh ke arah rumah-rumah di sepanjang jalan. "Dengan tinggal lama," katanya. Aku mulai mengerti. Pak M tidak menjaga rumah, tidak menjaga orang. Dia menjaga keberlangsungan lingkungan dengan caranya sendiri. Dengan memperhatikan, dengan mengingat, dengan memastikan tidak ada yang benar-benar asing. "Kamu cocok di sini," kata Pak M lagi, "karena kamu memperhatikan balik." Kalimat itu membuatku sadar sesuatu yang sederhana dan mengganggu. Selama ini, aku juga mengamatinya. Beberapa bulan kemudian, aku pindah. Bukan karena takut, tapi karena aku tidak ingin menjadi bagian dari cerita yang sama. Hari terakhir aku pamit pada Pak M. Dia mengangguk. "Tidak apa-apa, yang lain juga begitu." Beberapa tahun kemudian aku melewati lingkungan itu lagi. Rumah-rumah sudah banyak berubah. Cat baru, pagar baru. Tapi di tengahnya rumah Pak M masih sama. Dan Pak M masih duduk di teras, mengamati. Aku bertanya pada orang yang kini tinggal di rumah lamaku. "Pak M itu sudah lama ya?" Orang itu menjawab, "Dari dulu."
Saat aku pergi, aku menoleh sekali lagi. Pak M mengangguk ke arahku, seperti salam perpisahan. Atau mungkin pengingat bahwa di setiap tempat selalu ada seseorang yang tinggal lebih lama daripada cerita-cerita lain. Akhir siri. Tidak semua tetangga ingin menyakiti. Beberapa hanya ingin memastikan bahwa tidak ada yang benar-benar datang tanpa diperhatikan.